Rusia mulai kehilangan kedudukannya di Bakhmut usai Ukraina berhasil menghancurkan gudang. Moskow menyebut Ukraina gagal menyerang kapal Angkatan Laut Rusia dengan 6 kapal drone. Perang antara Rusia dan Ukraina memasuki babak baru. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky. Iya, Presiden Jokowi kemarin yang ke Rusia dan Ukraina kemarin sudah Indonesia tidak memiliki kepentingan apapun kecuali ingin melihat perang dapat segera selesai dan rantai pasok pangan, pupuk, energi dapat segera diperbaiki karena ini menyangkut kehidupan ratusan juta orang. Group of 20 dibentuk pada tahun 1999 akibat kekecewaan komunitas internasional terhadap G7 dalam menangani krisis yang sedang melanda dunia saat itu. Seiring berjalannya waktu, G20 tidak hanya membahas masalah ekonomi dan pembangunan, namun juga peka terhadap masalah global seperti konflik antar negara. Мною принято решение о проведении специальной военной операции. Ketegangan akibat konflik Rusia dan Ukraina yang bergulir sejak Februari mengakibatkan instabilitas di sektor ekonomi, bahkan memicu kenaikan harga sejumlah komoditas. Dampak perang Rusia-Ukraina tersebut tidak hanya dirasakan Indonesia, tapi juga berbagai negara di dunia karena menimbulkan pengaruh besar terhadap inflasi, khususnya di negara-negara bagian barat. Hal inilah yang kemudian memicu pertemuan G20 yang diselenggarakan pada 15 November 2022. Untuk kemudian mempertemukan negara yang berkonflik demi mencapai perdamaian agar mengembalikan stabilitas di sektor ekonomi. Bagaimana awal mula konflik yang menyebabkan banyak nyawa manusia berjatuhan ini terjadi? Sikap Ukraina yang ingin bergabung dengan Uni Eropa membuat Rusia merasa terancam dengan menekankan Ukraina agar membatalkan perjanjian bergabung dengan Uni Eropa. Dengan dalih mempertahankan diri, Rusia pada tanggal 24 Februari 2022 menjalankan invasi terhadap Ukraina dengan operasi militer dalam menduduki ibu kota Kiev, Ukraina, yang menyebabkan kematian hingga mencapai 555.000 jiwa yang diantaranya warga sipil dan juga tentara pada kedua negara yang berkonflik. Kerugian tersebut tidak hanya berdampak pada Rusia dan juga Ukraina, namun juga seluruh dunia yang mengalami inflasi dan turut menyerukan perdamaian di antara dua negara tersebut. Melihat kondisi dunia yang tidak baik-baik saja, apa manuver Indonesia dalam menghentikan konflik yang terjadi tersebut? Pada tanggal 15 November 2022 akan diselenggarakannya KTT G20 di Bali. Jelas, pemberitahuan ini mengagetkan masyarakat dan sekaligus memberitahu dunia bahwa Indonesia mulai menunjukkan pengaruhnya terhadap masyarakat global. Dengan naiknya harga minyak di Indonesia pada saat itu, yang disebabkan oleh konflik yang terjadi antara Rusia dan Ukraina, mendesak Presiden Jokowi untuk mengadakan KTT G20 di Indonesia, yang gunanya dalam pertemuan itu membahas soal solusi dan kesepakatan di antara kedua negara yang berkonflik tanpa menyudutkan kedua belah pihak. Hal ini dikarenakan Indonesia menganut sistem politik bebas aktif, yang mengupayakan jalan diplomasi untuk rekonsiliasi konflik antara Rusia dan juga Ukraina. Sebagai negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia, Indonesia juga menjadi tertuntut untuk mengambil bagian dalam mendamaikan negara yang berkonflik. Dalam Quran surah Al-Quraisy ayat 4, ditunjukkan bahwa dalam hidup yang damai itu sendiri, terbebas dari berbagai rasa ketakutan, kelaparan, dan ketidakamanan. Sikap politik bebas aktif yang dituntut untuk selalu ikut serta dalam perdamaian dunia, sejalan dengan ajaran Islam sebagai agama perdamaian.